Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya dari materi sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang gejala alam biotik ya, dimana gejala alam biotik adalah suatu gejala alam yang timbul karena terjadinya interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi antar makhluk hidup. Nah, di video ini kita akan membahas tentang gejala alam abiotik, yaitu gejala alam yang timbul dari komponen-komponen tak hidup atau bukan makhluk hidup. Nah, komponen abiotik merupakan ekosistem keadaan fisik maupun kimia yang menyertai kehidupan organisme sebagai tempat kehidupan. Nah, komponen abiotik terdiri dari segala sesuatu yang tidak hidup serta secara langsung memiliki keterkaitan dengan keberadaan organisme. Sebagai contoh dari komponen abiotik adalah tanah, air, udara, iklim atau cuaca, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Oke, gejala alam abiotik. Gejala alam abiotik adalah peristiwa-peristiwa atau gejala yang ditunjukkan oleh keadaan benda tak hidup atau abiotik. Tadi komponen abiotik misalkan tanah, air, udara, iklim, cuaca, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh komponen-komponen abiotik ini. Karakteristik komponen abiotik yang pertama adalah wujud. Nah, benda abiotik dapat dibedakan dengan melihat wujudnya, yaitu ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Nah, kemudian yang kedua adalah warna. Gejala alam abiotik dapat diamati karakteristik warnanya. Misalnya, tanah ada yang berwarna merah, coklat, hitam, dan juga ada yang putih. Nah, kemudian yang ketiga adalah ukuran. Benda abiotik mempunyai ukuran yang dapat diukur, diamati, dan dibandingkan dengan benda lain. Nah, ukuran benda abiotik dapat berupa ukuran panjang, berat, suhu, berat jenis, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah bau. Gejala alam abiotik dapat dicirikan berdasarkan baunya. Sebagai contoh, Anda mengenal zat belerang, amonia, tawas, atau yang lain. Nah, kemudian yang kelima adalah rasa. Beberapa benda abiotik dapat diketahui berdasarkan rasanya. Contohnya, gula rasanya manis, cuka berasa asam, sedangkan garam rasanya asin. Namun demikian, karakteristik ini hanya terbatas pada benda yang sudah dikenal atau diyakini aman untuk dicoba. Ini adalah contoh gejala alam abiotik. Ya, contoh dari gejala alam abiotik yang pertama adalah gunung meletus. Gunung meletus merupakan fenomena yang timbul akibat terdorongnya endapan magma perut bumi oleh gas bertekanan tinggi di dalam gunung berapi. Terjadinya gunung meletus dapat menimbulkan kerugian secara material dan korban jiwa. Akan tetapi, selain memberikan kerugian, ia juga dapat memberikan keuntungan bagi para petani di sekitar. Tanah-tanah di sekitar letusan gunung berapi umumnya akan menjadi lebih subur dan cocok bagi kegiatan budidaya tanaman. Nah, kemudian yang kedua adalah tsunami. Tsunami terjadi akibat pergeseran lempeng batuan bumi di dasar laut. Nah, pergeseran lempeng ini yang kemudian membuka cekungan besar di dasar laut, membuat air laut surut. Volume air laut mengisi cekungan tersebut secara cepat hingga penuh dan menghasilkan sebuah gelombang berkecepatan tinggi. Nah, gelombang ini akan menuju daratan dan pada akhirnya menyebabkan tsunami. Karena penyebabnya ini
Tsunami kemudian digolongkan menjadi contoh gejala alam abiotik. Nah, kemudian yang ketiga adalah hujan. Hujan yang merupakan contoh gejala alam abiotik. Hujan terjadi akibat serangkaian siklus hidrologi yang berulang-ulang. Hujan merupakan presipitasi awan yang dihasilkan dari kondensasi uap air. Hujan membuat kehidupan organisme bumi dapat berlangsung secara seimbang. Nah, kemudian selanjutnya adalah gempa bumi. Sama seperti tsunami tadi, gempa juga merupakan contoh gejala alam abiotik. Gejala alam ini ditimbulkan karena beberapa penyebab, diantaranya karena pergeseran lempeng bumi atau tektonik, kemudian juga karena letusan gunung berapi atau vulkanik, dan beberapa penyebab lainnya. Nah, kemudian ada gejala alam abiotik lain yang cakupannya lebih luas lagi. Yang pertama ada rotasi bumi. Ya, dalam sistem tata surya, bumi terletak sebagai planet ketiga dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Dalam peredarannya mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada poros atau sumbunya. Nah, perputaran bumi pada porosnya ini yang disebut dengan rotasi bumi. Bumi berotasi dari barat ke timur. Jika dilihat dari kutub utara, gerak rotasi bumi berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali berotasi disebut kala rotasi. Lamanya 23 jam, 56 menit, 4 detik atau dianggap 24 jam. Selang waktu ini dinamakan satu hari. Adanya rotasi bumi menyebabkan terjadinya beberapa peristiwa abiotik ini. Ya, yang pertama ada pergeseran siang dan malam. Nah, kemudian ada perbedaan waktu. Nah, yang ketiga adalah gerak semu harian benda langit. Nah, kemudian yang keempat adalah perbedaan percepatan gravitasi di muka bumi. Gejala yang kedua adalah revolusi bumi. Nah, selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Perputaran bumi mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali mengelilingi matahari adalah 365 hari, 6 jam, 9 menit, dan 10 second, atau 1 tahun sideris. Arah revolusi bumi adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Adanya revolusi bumi menyebabkan terjadinya beberapa peristiwa abiotik ini. Yang pertama adalah gerak semu tahunan matahari. Nah, kemudian yang kedua adalah perubahan lama siang dan malam. Nah, kemudian yang ketiga adalah pergantian musim. Kemudian yang terakhir adalah penampakan rasi bintang yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga adalah gerhana. Gerhana adalah peristiwa tertutupnya sebuah objek disebabkan adanya benda atau objek yang melintas di depannya. Kedua objek yang terlihat dalam gerhana ini memiliki ukuran yang hampir sama jika diamati dari bumi. Contohnya adalah gerhana matahari dan gerhana bulan. Itulah beberapa contoh dari kejadian alam abiotik. Semoga dapat mengambil manfaatnya. Selanjutnya ada sebuah kuis, ya. Gejala alam abiotik berupa tekanan udara pada suatu tempat dapat diamati atau diukur dengan menggunakan sebuah alat. Gejala alam abiotik berupa tekanan udara pada suatu tempat dapat diamati atau diukur dengan menggunakan sebuah alat. Alat yang dimaksud adalah, nah, tulis jawaban kalian di kolom komentar, ya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.